Ingat kota Malang, ingat menu lalapan. Tapi, bagi warga ataupun mahasiswa Malang pasti mulai bosan dengan lalapan yang itu-itu saja. Nah, di sela-sela kesibukan Anda, saya akan mengajak Anda mencari lalapan yang beda dari biasanya. Kebetulan, hari ini saya sedang tidak membawa kendaraan. Di antara kelelahan saya dalam perjalanan mencari makan, saya menemukan kedai ayam geprak yang memiliki ayam sambal bawang sebagai menu kuliner andalannya. Yuk, kita coba masuk. Begitu berada di dalam warung, perhatian saya langsung tertuju pada dekorasi yang dipenuhi oleh bingkai foto. Baiklah, saya langsung pesan. Yang favorit apa nih, Mas? Saya dengar warung ayam geprak ini cukup terkenal di kalangan mahasiswa. Banyak mahasiswa yang membicarakannya di jaring sosial. Daripada saya penasaran, langsung saja saya cari di beberapa media sosial. Nah, ini dia. Tidak perlu menunggu lama, ayam pesanan saya sudah datang. Selamat makan. Sambal yang kayak di rumah, yang rasanya caps banget, datang ke sini. Ayam geprak. Sambal bawangnya bikin saya ingat dengan rumah. Saya jadi penasaran, apa saja bahan yang digunakan dalam ayam dan sambal bawang ini. Semoga saya bisa berbincang langsung pada miliknya. Nah, ini dia pemiliknya. Apa kabar? Dengan Mas siapa? Saya Mas Bairi. Dipanggil? Miftah. Mas Miftah. Nah, hari ini sekarang setelah tadi saya makan, saya tahu siapa ownernya, siapa pemiliknya, dan saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit tentang sejarah dan rahasia ayam tadi. Ini Mas, kalau tadi saya makan kan rasanya tuh kayak sambal-sambal rumah gitu. Saya ingat di rumah jadinya. Pedesnya, bumbu-bumbunya. Itu apa sih? Ada bumbu rahasia kan? Jadi itu yang sebenarnya menjadi awal ya kenapa ayam geprak sambal bawang ini coba kita dirikan. Melihat beberapa tempat makan itu kadang kurang bumbu, jadi sambalnya kurang pedas, ayamnya kurang terasa. Jadi itulah sebenarnya tujuan kita mendirikan ayam geprak sambal bawang biar makan itu kayak serasa di rumah. Rasa pedasnya terasa, rasa gurih ayamnya terasa. Itu asal mulanya mulai tahun berapa ini? Ada ide, saya bikin ini deh, warung ayam gitu. Sebelumnya sebenarnya ide dasarnya bukan langsung ayam geprak. Oh, sebelumnya ada ya? Iya. Oh, jadi pada tahun 2011 itu berangkat dari program kewirausahaan mahasiswa. Iya. Itu kita berusaha membuat produk inovatif berupa nasi lemon. Nasi lemon sama ayam geprak. Apa itu Mas, nasi lemon? Nasi lemon itu jadi nasi yang kemudian di situ cara pengolahannya ada beberapa bumbu dasar. Habis itu kemudian ketika mau penyajian dicampur lemon. Jadi rasanya agak seger. Ya, tapi sedap begitu ya. Iya. Cuman memang karena memang terlalu baru kayaknya ya, terlalu baru, perjalanan tahun 2009-2012 kurang mengenakan. Bahkan penjualan hanya sangat sedikit. Per hari cuma laku 10, bahkan paling banyak 15 porsi. Itu padahal buka dari pagi sampai malam. Iya. Nah, karena berusaha untuk coba nyari ide baru lagi, akhirnya terbersihlah makanan yang simple aja gitu loh. Ayam geprak sama sambal bawang. Ternyata waktu itu juga sebenarnya enggak 2012 ya berarti 2013. Oh, 2011 sampai 2012 itu tetap berusaha mempertahankan ayam geprak sama nasi lemon dulu. Oh, ada nasi seperti itu. Nah, setelah itu tahun 2013 itu nyoba jual, nyoba ngerubah yang karena nasi lemon itu bikinnya agak ribet. Oh gitu. Bikinnya agak ribet, akhirnya kita nyoba bikin yang simple. Ya udah disajikan sama sambal bawang. Jadilah seperti ini sekarang. Tapi dari kesimpulan tuh malah yang laris ya malahan ya. Iya. Mungkin ada hal yang menurut saya
yang perlu dipahami gitu sama teman-teman, terutama mahasiswa yang mau bikin bisnis. Sebenarnya bisnis bukan cuma sekedar kreativitas sama pinter pemasaran aja, tapi seberapa besar kesabaran teman-teman itu menjalankan ide tadi. Oh iya benar. Eksis apa namanya? Jadi kontinuitas Iya, ya. kontinuitas. Oh, iya, Percuma ide bagus, pemasaran bagus, tapi 1 bulan udah keok. Iya udah nyerah deh, Udah nyerah. buat Iya, gitu ya. Itu yang terpenting menurut saya. Nah, saya pertama kali datang ke sini tuh tertarik sebenarnya sama namanya. Ayam geprak. Biasanya yang geprak itu kan sesuatu yang keras gitu. Iya. Nah, ini ayamnya diapain? Nah, sebenarnya apa sih ayam geprak itu? Ya, sebenarnya pertama ini malah muncul dari pelanggan ya, dari dari konsumen. Jadi kita mikirnya itu ayam geprek itu ya biasa gitu loh. Artinya nama ayam geprek itu sudah familiar. Di Jogja itu juga udah banyak ayam geprek. Makanya awalnya itu produk kita nasi lemon. Kan seperti itu. Pengen beda. Pengen beda, ternyata kurang diminati pelanggan. Setelah itu kita bikin ayam geprek, ternyata konsumen itu nganggap apa sih ayam geprek gitu. Penasaran gitu ya. Penasaran. Iya. Padahal ya ayam kemudian ditaruh di apa namanya, seperti tadi waktu produksi ya, ditaruh di apa namanya, cobek gitu, kemudian dipukul seperti itu aja sebenarnya geprek. Geprak itu jadi ayam ditaruh di cobek, Kemudian dipukul Gitu sampai ya. kemudian sama sambal itu sudah. terserah sih, tapi awal dulu sama sambal. Tapi karena pelanggan ada yang kurang suka, kan terserah dia mau masak sambalnya dikit, akhirnya ayam aja yang kita coba. Biar ayamnya tetap pedas, biar sambalnya Bisa milih begitu ya kan. Nah, perjalanan berarti sudah cukup lama, 2011-2015. Nah, kemudian ada nggak sih misalkan evaluasi, ada bumbu tambahan, ada sambalnya ditambahin? baik. Jadi selama perjalanan itu, terutama 2 tahun terakhir ini kan mulai rame ya, 2013 sama 14. Kemudian sekarang menginjak awal 2015. Sengaja 2 tahun ini kita tetap jual ayam geprek biar orang tahu spesialitas kita di mana. Kita itu spesial di ayam geprek. Setelah itu, setelah anniversary 4 tahun ini, kita sudah menyiapkan beberapa Oh, udah 4 tahun nih malahan. iya, sudah 4 tahun, mulai 2011 kan, 2011 cuman ramenya baru 2 tahun ini. Udah tahun ini. Nah, kita udah nyoba nyiapin apa namanya, produk-produk baru, Inovasi. inovasi baru, terutama di sambelnya. Ada sambel daun bawangnya, Oh, dan iya, daun bawangnya dan bawang jadi sambal ya? jadi Nah, sambel, ini. sama sambel kemiri. Sambal kemiri. Itu yang masih sedang kita upayakan. Cepatnya nanti akan kita launching perlahan. Perlahan ya. Pas setelah anniversary langsung mungkin. Belum nanti. Sama Belum, ya. kalau ayamnya kita mau nyoba ayam yang organik juga. Oh gitu. Apa itu bedanya? Organik. Sebenarnya sama ayam potong, cuman kalau ayam organik sudah ada labelnya. Oh gitu. Mulai dari perawatan, cara ngasih makan, semuanya itu Lebih terjamin ya. benar-benar organik, tidak ada obat-obatan. Oh. Gitu. Mungkin itu yang mulai coba kita kenalkan ke konsumen kita. Oke. Saya lebih tertarik dengan kewirausahaannya Mas ini. Nah, kalau kita bicara wirausaha yang awal, berarti kan ada modal nih Mas. Boleh diceritain nggak modal awalnya itu gimana Mas? Iya, jadi sekarang sudah punya 3 cabang, punya omset yang lumayan. 3 di mana besar. aja itu Mas? Ada di Jalan Kertorahayu 1, Jalan Gajayana 1, sama Jalan Hatta Surya 11 Wisma. Oh. Ya, itu kalau boleh jujur ini tanpa modal pribadi ya. Oh gitu. Itu tanpa modal pribadi. Jadi semuanya berangkat dari modal-modal kewirausahaan yang ada. Jadi buat teman-teman mahasiswa, terutama UB ini kan banyak sekali program kewirausahaan. Iya, betul, Mulai betul. dari program kreativitas kewirausahaan mahasiswa, program mahasiswa wirausaha. Nah, modal itu aja yang dibikin dulu gitu. Jadi apa namanya, sisa modal yang dipakai dari kegiatan itu kan masih sisa. Itu aja dicoba bikin. Apa aja, sederhana aja, apa masalah idenya. Termasuk saya coba bikin nasi lemon, nggak laku, nggak apa-apa, tapi kan kita dapat modal dari situ. Akhirnya nggak sampai pinjam ke bank dan sebagainya. Ada sisa itu di muka. Iya, seperti itu, dari modal-modal. Jadi sebenarnya nggak susah ya Mas. Kadang kan kita berpikir usaha susah deh, uangnya modalnya nggak ada gitu. Sebenarnya gampang nggak sih gitu? Iya, sebenarnya kalau menurut pengalaman ya, Iya, menurut pengalaman bahwa kewirausahaan untuk awal mulai lahir itu bukan berbicara modal, gitu. tapi berbicara mental. Seberapa kuat sih mental teman-teman ini? Mau apa enggak? Gitu loh. Jadi modal itu ngikut gitu aja. Modal itu baru dibutuhin ketika usahanya udah ramai. Kalau usaha masih kontak-panting, masih ini sebenarnya modal masih kecil aja nggak apa-apa. Sekitar 500.000, ada uang 200.000 dipakai dulu buat belanja apa aja, nggak masalah.
Yang penting kalian konsisten, teman-teman ini konsisten menjalani usahanya dulu. Baru dulu itu setelah mulai rame, baru berani saya itu pinjam modal dan lain sebagainya. Jadi berani melangkah, konsisten baru itu. Iya, melangkah dulu aja, jangan ngeribetin yang lain dulu. Modal lah, waktu kuliah. Biasanya lah. begitu orang mulai. Jangan mikir kesana dulu, dijalanin aja. Kali serius nggak sih? Itu aja sih kalau pengalaman saya. Nah, kalau kendala terbesar yang dialami dari 2011 itu apa sih kira-kira? Mungkin yang pertama adalah nama nasi lemon itu. Nasi lemon itu. Oh, nyari namanya khas gitu ya? Namanya khas sama setelah itu konsumen. Konsumen itu mikirnya mungkin terlalu ini kayaknya ya, terlalu aneh. Jadi dia takut buat nyoba. Yang kedua mungkin karena sambil kuliah ya, pemasaran jalannya juga separuh-separuh. Tapi kita sudah Semester berapa waktu itu Mas Miftah mulai? Kalau 2011 berarti saya semester 5 ya. Terus semester 5 sudah mulai Iya. nasi lemon itu tadi ya? Nasi lemon itu semester 4, semester 5 itu sudah coba mulai ya, semester 4 ya. Semester 4 udah mulai nyoba jualan. Tapi waktu semester 3, semester 2 udah sering nih jualan Apa aja tuh kaos. kira-kira sebelum Iya. nasi lemon? Dulu itu sebelum nasi lemon itu jualan kaos, jualan oleh-oleh khas Malang. Oh, sempet ya? Iya, jual kaos UB, buat batik dari Malang. Macem-macem juga. ya? Iya, tapi kurang berjalan dengan baik. Bahkan yang terakhir kaos UB itu sudah sampai bikin rumah produksi sablon, tapi nggak berjalan dengan baik. Udah berjalan dengan Bangkrut lah seperti itu. Makanya nyoba sendiri. Dulu kelompok sama teman-teman. Oh, dulu kelompok. Jadi nyoba nasi lemon akhirnya jadi enterprise. Iya, gitu. Ini berjalan aja. Terus ada masukan dari konsumen. Kalau tadi kan di awal kemudian ada kendala, kalau di 2 tahun terakhir lah, itu kira-kira yang sudah berjalan ini apa sih? Masuk kendalanya untuk yang 2 tahun, kalau masalah penjualan udah gak masalah ya. Yang masalah di sini adalah Sistem ya? sistem tim kita kan. Kita ada Manajemen gitu. Iya, kita ada 18 karyawan, ada 1 manajer. Berarti 19 orang ini gimana koordinasinya, gimana pembagian tugasnya, gimana komunikasinya, karena jangan salah gitu loh. Pelayanan yang kurang bagus malah bikin pelanggan nggak suka lagi kan. Jadi mempertahankan pelayanan, mempertahankan SOP produksi tadi itu menjadi hal yang perlu dipertahankan selama 2 tahun terakhir. Kalau sampai sekarang berapa jumlah karyawan Robert? Karyawan total 3 cabang ini ada 19 sampai 20. 19 sampai 20 ya? Itu gimana? Ada sistem shift atau Iya. kerjanya bagaimana? Kalau shift tidak ada, ya ada setiap satu outlet ini rata-rata dijaga oleh 6 sampai 7 orang. 6 sampai 7? Ya, kalau sekarang ini 7, jadinya 14 kan. Itu dari pagi sampai malam ya? Jam-jam kerja? Dari pagi sampai malam. Habis itu bagian bersihin ayam, cuci ayam sama goreng ayam setengah matang 2. Jadi kan 16. Iya. Sama yang di cabang ketiga ini 3 orang, jadi kan 19 sama 1 koordinator atau ya tangan kanan saya lah. Wah, ada tangan kanan ternyata ya? Seperti itu. Karena kalau semuanya saya sendiri malah Orang kepercayaan begitu ya? Nah, sekitar 20. 20 orang. Nah, kalau kita bicara wirausaha ini kan pemirsa juga pasti tertarik yang namanya omset. Boleh nggak bagi sedikit gitu, omsetnya berapa sih nih? Kalau Biar menginspirasi pemirsa gitu. kalau omsetnya dibagi nggak boleh lah. Tapi kalau informasi omset dibagi nggak Sekitar. apa-apa. Oh. Iya. Kalau omsetnya dibagi kan berarti nanti dibagi. Oh, bagi ini omset. informasi omset berarti ya? Kalau omset ya rata-rata per hari itu kita bisa menjual untuk 3 outlet ya. Itu sekitar yang cabang pertama yang paling ramai itu 400 porsi. Untuk di sini 350, berarti kan 750. Kalau cabang ketiga itu 150, berarti kan 900 porsi per hari dikalikan 9. Total kalau lagi sepi, total penjualan ya itu per hari rata-rata sekitar 6 sampai 7. Itu satu porsi, dihitung porsinya ya? Iya, porsinya gitu. Kalau lagi agak sepi rata-rata 6 juta lah per hari. 6 juta per hari dikali 25 ya sekitar 150 sampai 160 juta Per bulan ya? total penjualan. Itu setelah 3 outlet sekarang Iya, ya? total penjualan. Nah, kalau kita tadi bicara modal, kita bicara sistem dan sebagainya, nah kalau pemasaran ini gimana yang dilakukan teman-teman dari ini? Ini mungkin sedikit share juga Iya. ya, share sama teman-teman bahwa kalau dulu waktu tahun 2011 itu benar-benar mikir bahwa bisnis itu berkembang karena pemasarannya yang bagus.
karena cara produknya bagus banget. Nah, di situ saya benar-benar ngejar itu. Ternyata tidak rame gitu. Tapi dari proses 2 tahun yang nggak laku itu saya bisa dapat pemahaman bahwa ini tuh bukan tentang pemasaran aja gitu, tapi tentang konsistensi dan kesabaran. Dan tentang bagaimana kita itu bisa bersyukur gitu. Kenapa? Jika dulu langsung rame, mungkin saya kurang bersyukur. Nah, dari situ saya kemudian memahami bahwa sampai sekarang jujur pemasarannya masih minim. Artinya 2 tahun ini tanpa pemasaran sama sekali, hanya lewat Twitter doang. Oh ya? Iya. Tapi saya dari tadi di sini kayaknya penuh terus ini mejanya. Iya, alhamdulillah makanya seperti itu gitu. Jadi di sini membuktikan kalau menurut saya bahwa usaha rame tidak itu bukan hanya karena pemasaran doang. Sekarang saya tanpa pemasaran malah rame. Dulu dengan pemasaran brosur dan sebagainya malah nggak rame gitu. Artinya bahwa konsisten dulu aja gitu. Konsisten, orang mengenal, dan dari orang ke orang itu lebih cepat. Artinya waktu awal saya jual di teras ya, yang tahun 2013 itu orang udah mulai suka. Dari situ ternyata sudah cepet banget. Jadi seperti mungkin Mas Bram makan di sini, pertama makan senang pasti bilang ke teman-temannya. Secara nggak langsung itu mau makan kemana. Nah, pemasaran yang saya lihat sekarang itu dari konsumen sendiri. Seperti itu. Tapi setelah ini kita beberapa ada promo lah, ada sebagai bentuk pemasaran. Itu ada buat karyawan perkantoran yang dekat sini bisa lah beli 3 orang diskon 30%. Oh. Kalau Tapi ada tanggal-tanggal tertentu nggak promonya? Biar saya kesini maksudnya. Oh gitu. Nanti ke depan rencana ada Jumat Barokah. Oh gitu. Apa itu? Jumat Barokah. Mungkin saya nyoba mau bikin makan sesukanya bayar semaunya aja. Artinya bahwa kita subsidi silang aja. Jadi kalau emang teman-teman ngerasa nggak punya uang, makan aja di sini. Mungkin yang punya uang mau bayar lebih. Jumat kapan tuh? Belum tahu, masih belum tahu. direncanain. Itu saya pasti datang kalau gitu. Oke. Setelah ini boleh nggak saya ngintip prosesnya di dapur? Saya pengen tahu nih gimana bikin sambelnya, goreng, dan gepraknya itu terutama. Kayak saya penasaran. Tahu. Boleh ya? Prosesnya sangat sederhana tapi bisa lidah ini bisa bikin lupa bernafas. Wah itu sesuai tagline ya. Siap. Lupa bernafas. Oke. Kalau saya sendiri suka dukanya selama bekerja di sini karena termasuk saya baru di sini. Selama ini di sini tuh sistemnya tuh lebih mengarah ke kekeluargaan. Jadi itu nggak terlalu strength seperti di tempat lain. Terus kalau dukanya sendiri itu kalau saya merasakan karena saya lebih di kasir itu kalau misalnya pelanggan itu inginnya tuh cepet. Jadi dia nggak sabaran. Nah itu menurut saya tuh duka banget. Terus kalau dukanya itu ada customer yang minta sambal paling pedas. Di sini tuh sambalnya udah standar, tapi kita berusaha bikin profesional. Baik, untuk pertama yang harus disiapkan itu adalah goreng ayam. Jadi pelanggan itu milih bagian sayap, dada. Oh boleh milih di sini? Iya boleh milih. Jadi bagian sayap, dada atau paha. Terus belum digorengin ya mas ya? Iya, dipilih dulu sama ini ya? dipilih dulu. Jadi contoh Pak pesan dada gitu, maka dada ini yang kemudian kita goreng. Nah kalau minyaknya belum panas ya, apinya masih besar. Tapi nanti kalau minyaknya udah panas, dia artinya kita kecilin gitu. Itu customer bisa milih ke dapur atau milih di depan ayam? Milih di depan. Di depan ya? Waktu pesan customer itu milih ayamnya bagian apa, dada, sayap, atas. Oh jadi bisa ini ya? Benar. Enak kalau gitu. Sambal karena ini kita cuman sambal bawang saja, jadi bahannya cuman bawang, lombok, sama garam, sama gula. Biasanya berapa porsi tuh sekali bikin sambal? Sekali bikin biasanya kalau jam interval rame kita biasanya langsung banyak. Tapi kalau interval sekali bikin seperti ini biasanya cukup untuk 7 orang aja, 7 porsi aja. Ini saya boleh nyoba ini nggak? Iya, Boleh nggak? bisa nggak?
Meski sejumlah porsi sambal sudah tersaji, tetapi saya juga meminta Mas Miftah mengajari membuat sambal bawang yang menjadi andalan warung ini. Meski terlihat mudah, ternyata susah juga mengulek cabai-cabai ini. Ini nguleknya ada khusus nggak gimana nih? Ada gimana? Yang terpenting adalah bagaimana biar bawang sama lomboknya itu benar-benar nyatu. Oh gitu ya? Benar-benar nyatu, benar-benar Hancur gitu ya? Iya, benar-benar nyatu lah jadi satu. Karena rasa bawang ini kan dominan sama lombok. Kalau tidak bisa nyatu, kayak gini kan belum nyatu. Jadi nanti harus benar-benar nyatu. Yang ini lagi ya? Iya, harus nyatu. Saya harus belajar ngulek ini. Iya. Bisa bikin. Terus ini nanti ayam yang sudah matang, ini bentuknya seperti ini, jadi nggak terlalu gosong, nggak terlalu ketat juga. Tapi biasanya boleh milih pelanggan, boleh milih mau kurang kering atau kering, bisa bilang seperti itu. Terus nanti habis dari sini gimana? Dibumbu langsung atau? Untuk ayam ini sudah dibumbu. Oh, udah dibumbu ya dari sebelum goreng ya? Iya, sebelum digoreng. Jadi ayam ini sudah dibumbu, kemudian digoreng setengah matang dulu, baru dibawa ke sini. Kalau bumbu ayamnya kita pada dasarnya bumbu ayam goreng yang biasa dipakai terutama di kampung-kampung ya, terutama di dapur ya. Kita boleh nyoba ya nih ya? Apa aja nih mas bumbunya? Bumbunya pertama kan ada kunir, ada jahe, ada bawang putih, kemudian ada tumbar. Ada tumbar ya? Nah, itu untuk jadi kita banyakin aja bumbunya. Yang penting itu aja sih. Tapi ada takarannya tersendiri ya pasti ya? Ada setiap 1 kilo ayam itu bumbunya setelah digiling itu nanti 1,5 sendok. Harus ditakar seperti itu karena kalau terlalu banyak juga rasanya asin ya. Tapi ada bumbu rasanya nggak? Ada sih. Nggak ada ya? Cuman rahasia rasa aja. Rahasia. Seperti itu. Bumbunya semuanya tahu. Nah, setelah tadi kita tahu bumbu-bumbunya, cara masaknya, cara nguleknya, nah sekarang saya akan nyoba bikin satu porsi ayam geprek ala Bramantyo. Mari kita ikuti. Tidak mau kalah, saya juga ingin menyajikan ayam gorengan saya kepada pelanggan. Ada dicetak-cetak gitu nggak? Nasinya apa? Diratakan. Berapa sendok biasanya? Dua setengah. Segini? Kurang dikit ya? Ini karena saya nggak bisa ngatur nasi, nggak bisa. Jadi jelek begini nasinya. Oh, ini enak, ini tempenya kering. Nah, ini ayam yang saya goreng tadi. Dikeprek. Oh, dikeprek dulu sini ya? Dikeprek gimana? Oh, ini toh alasannya penyebutan ayam geprak. Karena ayamnya dikeprak atau dipukul sebelum disajikan. Nah, ini dia pemirsa ayam geprak ala Bramantyo. Semoga enak. Nah, siap disajikan. Nah, pemirsa, sekarang saya akan mencoba mengantarkan makanan ini, ayam geprak ala Bramantyo, ke salah satu pelanggan. Semoga enak ya. Tidak lengkap kalau saya tidak menanyakan komentar dari pelanggan. Halo Mbak, boleh tanya dikit ya tentang ayam geprek? Nah, sekarang saya sama salah satu pelanggan ayam geprek yang lagi nikmatin, dan ini ayam buatan saya. Gimana rasanya Mbak? Enak? Enak. Enak? Iya. Sering datang sini? Sering. Sering ya? Sering banget. Sering banget malah? Iya. Berapa kali seminggu biasanya? Bisa 2 kali. Bisa 2 kali. Emang senang sama rasanya ayam geprek? Iya, soalnya
apalagi sambelnya tuh udah kayak buatan rumah sendiri. Kayak buatan rumah ya. Jadi berasa homey gitu kan. Iya. Kalau kita sudah ke dapurnya tadi melihat dan mengintip begitu membuat sambal terus menggeprak yang paling saya penasaran. Nah, saya mau tanya mas sebelum saya pulang, ini sebenarnya lihat apa yang digunakan dalam mempertahankan begitu usaha itu? Yang paling penting saran juga buat teman-teman mahasiswa ya. Yang paling penting itu adalah kesabaran, ketangguhan teman-teman itu menghadapi cobaan dalam bangun usaha. Jelas bangun usaha itu banyak banget cobaannya, tapi yang terpenting itu tetap positif, tetap pikir positif, tetap syukuri apapun yang didapat, sama tetap berjuang memberikan yang terbaik. Artinya, waduh harus produknya harus ditingkatkan terus. Jangan ketika nggak laku dan sebagainya kemudian mundur. Itu sih. Terus sabar, terus kemudian Sabar, tetap positif thinking, bersyukur. Itu aja yang paling penting. Nah, kalau sebentar lagi katanya mau 4 tahun anniversary, rencananya apa buat ke depannya? Kedepannya kita berharap bisa menjadi perusahaan kuliner yang bisa selalu bikin konsumennya senang lah ya. Bisa menjadi perusahaan skala nasional, itu harapan menjadi impian kita lah. Jadi impian begitu. Nah, seorang yang muda, wirausahawan baru lulus begitu, tips apa yang bisa diberikan Mas Miftah kepada teman-teman di rumah untuk memulai usaha? Baik, yang terpenting itu adalah kreatif, itu yang paling penting. Punya ide apa, wujudin. Punya ide apa, wujudin, lakuin. Setelah itu, jangan terlalu banyak mengeluh. Artinya biasanya teman-teman kalau mahasiswa itu ada kuliah dan sebagainya. Ini pilihan, kamu mau berprestasi, kamu mau berkembang, atau tidak. Ketika memang mau, ya itu konsekuensinya. Ngatur waktu, padat waktu, dan sebagainya. Jadi, tips yang terpenting itu adalah buat teman-teman yang masih muda, jangan banyak alasan, jangan banyak istilahnya keluhan, lakuin kreativitas idenya, cari ide sebanyak mungkin, wujudin, evaluasi. Bertindak, evaluasi begitu ya? Itu yang terpenting. Jangan kebanyakan ngeluh, jangan kebanyakan awang-awang. Oke, begitu. Ya. Terima kasih. Thank you. Luar biasa dari bisa berlengkap di sini. Thank you ya. Jangan kapok. Kalau lewat main sini makan Jelas, lagi ya. harus. Oke. Diajakin teman-temannya. Diajakin oke siap. Terima kasih sukses selalu. Ini tadi wawancara kita dengan salah satu owner makanan khas Malang, ayam geprak. Ini tentang wirausaha, bahwa perlu diingat wirausaha bukan hanya sekedar ide, bukan hanya sekedar gagasan, tapi berani bertindak dan evaluasi. This is ayam geprak, made in Malang. This is ayam geprak 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 Made in Malang.